bangkit berdiri. Kita bersyukur bersuka cita atas rangkaian ziarah HHO 4 Medan ini. Mari kita bertepuk tangan bersama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Boleh lihat lambai tangannya. Kita masih menghadap ke altar Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Pak Ibu, mari kita menghadap ke depan semuanya, kita bernyanyi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Sorak haleluya. Boleh angkat yang paling tinggi buat Yesus Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, nama Tuhan. Mari kita mau saat ini menyaksikan bersama prosesi para romo, para imam yang akan masuk untuk kita mengawali perayaan Ekaristi di tempat ini. Dari nomor 1, pujian Pujilah Tuhan, hai umat beriman. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban puji. Di ufuk langit surya sudah terbit menghalau kabut dan lambangannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Kristuslah jalan serta kebenaran. Marilah kita mengikuti Dia
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Romo Paroki, Romo Yus, para rekan Romo sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Pagi Romo. Hari ini hari Minggu. Dan lebih istimewa lagi karena hari ini kita merayakan bersama seluruh gereja kudus sedunia Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Sebuah konsep kealahan yang khas dan unik di dalam gereja kita. Dia sekaligus jelas dan kemudian mengandung banyak misteri yang menjadi magnet bagi kita untuk terus bergelut dan mengenali siapa Tuhan yang kita imani. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita siapkan hati untuk perayaan suci ini sambil merenungkan dari bacaan-bacaan suci yang akan kita dengar sebentar. Hari ini seperti biasa khotbah sebentar akan estafet. Oh, cuma satu saja. Dan yang kedua kita akan juga mendengar dari Romo Paroki tentang gereja ini dan juga cerita di balik gereja ini. Baik, mari kita siapkan hati. Kita persembahkan wujud intensi kita masing-masing, semua yang kita mau doakan. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Putra Bapa yang diberikan kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa melainkan memiliki hidup abadi. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang diutus bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah yang mengutus Roh Kudus dari Bapa, agar kami jangan sampai menjadi anak yatim piatu, melainkan senantiasa dijiwai oleh Roh-Mu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita mengangkat hati dan memuji, memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan padanya, kami memuji Dikau, kami menguatkan Dikau, kami menyembah Dikau,
Marilah berdoa. Allah Bapa, dengan mengutus sabda kebenaran dan roh pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar, kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasa-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan firman. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang tetap akan ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. 4 hari 3 malam sudah kita bersama-sama melintasi udara, menyeberangi danau, menjejaki daratan. Kita bersama-sama membangun kebersamaan dalam spirit HHO, happy, healthy, holy. Dari orang-orang yang asing satu sama lain, kita perlahan-lahan menjadi akrab. Kita saling mengenal satu sama lain. Kita menuruni tikungan-tikungan terjal. Kita mendaki tanjakan-tanjakan berbahaya. Dan dengan 2 insiden kecil, kita mencapai si bea-bea dengan aman dan selamat. Kita menyeberangi Danau Toba, lalu tiba di tepi Danau Toba, berkumpul bersama dengan suku Batak Toba, dan di sana kita menari, kita menyanyi bersama-sama. Dan malam tadi kebahagiaan kita pecah ketika Uskup Sipayung mentahtakan diri begitu dalam di tengah kebersamaan kita. Dan dengan sharing-sharing yang luar biasa, kita diteguhkan dalam iman kita. Tapi saudara-saudara sekalian, yang paling beruntung dari perjalanan kita ini sebenarnya Romo Almo. Ini Romo sejak datang pertama ditolak ke sana kemari karena kelebihan berat badan. Dia masuk ke kelompok 8, tidak bisa ditampung di bus 8, harus pindah ke bus 9. Di bus saya. Lalu kemudian keesok harinya bus 8 longgar, dia pindah ke sana, kemudian dipindah lagi ke bus 9. Saya lihat dia, saya bilang, "Nak, berat benar hidupmu." Tapi sebenarnya untung bermain 2 kaki seperti Romo Almo. Dia sanggup menggayat oma-oma yang seharusnya milik orang yang sah di bus 9. Dan sampai hari ini mereka lebih dekat dengan dia daripada dengan saya. Tapi juga Romo, siapa nih? Lukas Kilat Nowon. Itu Romo yang sebenarnya sangat bahagia. Saking bahagianya dia bergerak begitu cepat. Kaos orange yang harusnya dipakai pada hari kedua, Bapak tua tepa di hari pertama.
Lalu menyanyinya tadi malam juga bergerak lebih cepat dari musik. Musik harus mengejar-ngejar dia. Tapi bukan hanya para Romo Bapak Ibu sekalian. Kegembiraan ada di tengah kita. Siapa menyangka Oma Anawati yang terseok-seok dengan tongkat itu bisa menghentak-hentak di panggung malam tadi. Dengan semangat yang luar biasa. Dia menari, dia bergembira. Waktu sesudah pentasan tadi malam saya tanya, Oma kok bisa berjingkrak-jingkrak ya? Dia bilang, mau kalau di rumah pegalinu encok-encok, di sini mau ancur-ancur. Tapi Oma ini memang terlihat nakal sejak kemarin siang. Waktu di Catholic Center, saya berdiri di samping seorang cewek yang sedang mengambil foto dari teman-teman OMK-nya yang sedang menyanyi. Lalu diprovokasi oleh Romo Leong, dia menusuk-nusuk cewek itu, persis ada di sampingnya. Ketika cewek itu menoleh, dia tunjuk ke saya. Wah, Oma ini nakal sekali, Oma ini. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita sudah mengalami kegembiraan bersama-sama. Pada hari-hari ini kita sebenarnya sedang memberi nutrisi pada persaudaraan kita. Melalui cerita bersama-sama, kita saling menguatkan. Melalui berbagi kisah, kita saling meneguhkan. Kita ingin membawa ke dalam tengah kehidupan kita masing-masing nutrisi cinta yang sesungguhnya, yaitu kasih Allah yang ditunjukkan kepada kita. Bacaan-bacaan yang kita dengar dalam perayaan Pesta Tritunggal Maha Kudus hari ini beresonansi pada frekuensi yang sama. Begitu besar kasih Allah kepada umatnya, sehingga dia mengorbankan putra tunggalnya kepada kita. Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh kasih setia. Itu bacaan pertama. Dan bacaan kedua, hendaklah kamu sehati sepikir, hidup dalam damai sejahtera. Lihat saudara-saudara terkasih, Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi, untuk saling mencintai, untuk saling menguatkan di tengah kehidupan kita. Dan persis ketika ketiga bacaan ini berbicara bersama-sama tentang cinta, mereka memberi prasyarat yang luar biasa, yaitu sacrifice, pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan itu nonsense, omong kosong. Cinta mesti selalu dengan pengorbanan. Itu sebabnya malam tadi ketika dalam praise and worship, saya selalu mengajak kita untuk membayangkan betapa sulitnya kita harus berada di dua tempat yang berbeda pada saat yang sama. Kita mau menunjukkan komitmen kita pada cinta melalui pengorbanan-pengorbanan yang kita tunjukkan. Saya tadi malam memberi contoh Romo Yus. Bagaimana di hari-hari ini dia harus merasa seharusnya berada di sisi ibunya. Tetapi dia tetap mendampingi kita sampai dengan detik ini. Dan kalau saya boleh setuju dengan Romo Leong, bahwa Tuhan itu bisa memberkati Romo Yus dengan mamanya pada saat ketika Romo Yus sedang berada dalam dua hal seperti ini. Saya kira Tuhan itu sudah berkoordinasi dengan Mama Domeri. Biar Romo Yus tenang mendampingi kita sampai tibanya waktunya kita tidak tahu. Tapi sesungguhnya ibu bapak saudara-saudari terkasih, pengorbanan dalam cinta itu mendapat penghargaan di mata Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berbuat baik, Tuhan pun tidak berdaya melihat orang-orang baik. Kalau kita selalu mengerjakan kebaikan dalam hidup kita, Tuhan pun sama sekali tidak berdaya. Dia selalu jatuh hati pada kita dan mengasihi kita terus menerus. Karena itu seperti pesan saya dalam Haheho kali lalu kepada Romo Yus. Jangan lelah berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Kalau Anda tidak menemukan orang-orang baik akan menemukan Anda. Dan lihat betapa Tuhan pun sama sekali tidak berdaya kalau kita berbuat baik bagi kehidupan banyak orang. Itu Romo Steve kalau mau jadi direktur Puspas. Ya. Baik seperti Romo Yus. Jangan kita baru dengar mau pindah saja, saya dengan Romo Edi itu sudah terintimidasi. Merasa sedikit lagi saya dengan Romo Edi akan disepak buang. Tapi saudara-saudara terkasih, hari ini Pesta Tritunggal Maha Kudus. Spiritualitas Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mengasihi begitu kuat sehingga epicentrum cinta itu tercipta di tengahnya harus menginspirasi kehidupan kita.
Bapa yang mencipta, Putra yang mengampuni, Roh Kudus yang mempersaudarakan, harus membuat hidup kita selalu berada dalam epicentrum itu. Ketika kita semua dalam kehidupan kita setiap hari berjuang untuk saling mengasihi, berjuang untuk saling meneguhkan, maka kita sesungguhnya sedang mewujudkan kasih Allah di tengah kehidupan kita setiap hari. Kita hidup di tengah dunia dengan tantangan persaudaraan, tantangan persatuan yang sangat berisiko saat-saat ini. Ganti menciptakan bersama Bapa, banyak orang justru membunuh persatuan dan persaudaraan di antara kita. Ganti menyelamatkan, banyak orang menjadi aktor intelektual dari perkelahian. Dan ganti mempersaudarakan, kita semburkan roh-roh perpecahan. Karena itu saudara-saudari sekalian, bersama dengan semangat HHO, happy, healthy, holy, kita mau membangun di dalam diri kita rahmat, cinta kasih, semangat persaudaraan. Agar kemanapun kita pergi, kita selalu membawa cinta di hati kita. Kemanapun kita pergi, kita selalu berbuat baik. Berbuat baik itu tidak mesti dengan tindakan-tindakan heroik, tindakan-tindakan hebat. Berbuat baik itu tidak harus mahal. Berbuat baik itu bisa sangat-sangat sederhana. Dengan senyum kita, dengan tawa kita, yang kita tunjukkan kepada orang-orang sekitar, kita sudah membangkitkan gairah, kita sudah memperkuat hidup orang lain. Karena itu hari-hari ini mari kita belajar tersenyum. Senyum lebih indah. Kalau Anda orang susah tersenyum, tersenyumlah. Maka dunia akan tersenyum bersama Anda. Tapi kalau senyuman Anda selama ini bermasalah, senyuman membuat orang makan gigi makan hati, perbaiki. Supaya kemanapun kita pergi, kita mewartakan berkat Kristus, kita mewartakan cinta kasih Kristus, hingga akhirnya kita semua bisa bersama-sama menuju Allah Tritunggal Maha Kudus yang mengasihi kita, yang mencintai kita sampai akhir. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo Wilfred untuk permenungannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah sekarang kita berdiri. Kita mau dengan bangga mengangkat hati untuk mengakui iman kita. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, sungguh besar cinta dan kasih Allah kepada kita. Ia memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang dan setiap orang yang dipeliharanya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, curahkanlah kasih setiamu bagi kami sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita. Ya Bapa, berkatilah para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, ya Bapa, terangilah mereka yang saat ini masih diliputi
oleh kebimbangan dan keraguan dengan roh-Mu. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepadamu untuk menemukan jalan terang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar kami dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita persembahkan juga semua wujud intensi doa pribadi kita. Kita ungkapkan dalam hati kita masing-masing. Secara khusus Tuhan, kami juga mohon kesembuhan dan juga pemulihan rahmat kekuatan iman bagi Bunda tercinta Ibu Domeri dan juga bagi Alessandra Kasih yang sedang sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang maha baik dan penuh kasih, demikianlah ungkapan hati dan doa-doa permohonan hamba-hambamu ini. Sudilah Engkau mendengar dan mengabulkannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Halaman 10 nomor 19, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Dengan berseru kepada nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan kuasa-Mu, dan ubahlah kami menjadi kurban abadi yang layak bagi-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya
Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putramu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang maha besar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan dengan satu suara bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Waktu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelis Payung serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Mari berbagi damai. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan kami sambut memberi kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah akan kusambut melindungi dan mengingatkan jiwa ragaku. Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita bersyukur apa yang kita boleh alami pada HEO ini. Kita boleh sungguh diberkati. Nomor 31, kita nyatakan indah rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti
semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami, semoga oleh santapan Ekaristi Suci yang telah kami sambut dan pengakuan iman kami akan Dikau Allah Tritunggal Maha Kudus dalam keesaan yang tidak terbagi, kami diperkenankan melangkah maju menuju keselamatan jiwa dan badan, karena kami semakin mengenal Engkau yang mengasihi kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selanjutnya, Romo Yus akan menyampaikan pengumumannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para Romo, tadi Romo Edi menyebut tempat ini, menyebut dua Romo kita itu sebagai pastor paroki. Aslinya ini bukan paroki, ini shrine. Shrine itu tempat ziarah. Bersama kita telah hadir Pastor James Yesuit dan Pastor Gundo, Imam Diosesan Medan. Para pastor, kami mengucapkan terima kasih atas penyambutan dan penerimaan di tempat ziarah ini. Kebetulan minggu depan akan ada serah terima dari pimpinan Pastor James kepada Pastor Gundo. Jadi sekarang kita kesempatan untuk mendengarkan cerita dari Pastor James, tidak panjang, tetapi kalau mau tahu lebih detail nanti Pastor James pasti akan memberitahukan kita bagaimana bisa dapat yang lebih detail. Setelah misa ini, nanti kita akan membakar kertas-kertas intensi doa kita. Nanti ketika Romo Edi memberi berkat, tolong dipegang dan ditaruh di dada atau dipegang kertas itu untuk diberkati oleh Romo Edi. Setelah itu nanti turun lewat kiri dan kanan, nanti sudah ada di sana tempat pembakaran doa. Tapi didoakan dulu masing-masing di kapel ini. Di bawah situ ada kapel yang ada sumber air yang muncul tiba-tiba, nanti Pastor James cerita pasti. Nanti bisa juga ada kesempatan untuk berdoa di situ atau cuci muka, silahkan sejauh ada aturan-aturan di situ, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sepertinya cuci muka tidak boleh, nanti dibaca saja aturannya apa ya. Khusus untuk bus 7, 8, 9, 10 pasti tidak boleh lama-lama di sini ya. Kurang lebih jam 10.45 bus
7 sampai 10 sudah harus berangkat ya. Itu supaya kita lancar sampai ke airport. Itu pengumumannya. Sekarang saya undang Pastor James SY untuk bercerita kepada kita tentang tempat yang istimewa ini. Silahkan Pastor. Selamat siang saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Welcome Triple H. Happy, healthy, dan holy people di Geraha Mariana Barangkani. Saya adalah Pastor James Barata Putra SJ yang dipinjamkan kepada Uskupan Agung Medan tahun 1972. Ini berarti saya genap 51 tahun di daerah sini. Hari ini kita merayakan misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Gereja juga misteri. Kelahiran Geraha Mariana Barangkani juga misteri bagi saya. Karena ini terjadi bukan dirancangkan yang lama. Tuhan yang menginginkan terjadi ini dan Dia yang melaksanakan semuanya melalui saya. Tahun 2000 Monsignor Pius Datbara ingin satu gereja peziarah yang ada di Uskupan ini. Dia kasih mandat kepada saya dan saya langsung memikirkan Bunda Maria Annai Barangkani. Ini bukan seperti Lourdes serta Fatima, tetapi ini adalah devosi yang datang dari India. Saya dibesarkan dalam devosi kepada Bunda Maria Annai Barangkani. Annai dalam bahasa Tamil India itu adalah Bunda. Maria Bunda karena dia menampakkan diri di satu desa Barangkani, digelari Barangkani. Tetapi dia dijuluki Our Lady of Good Health. Ya, Maria penyembuh. Kita dari grup healthy kan. Jadi Maria akan menjaga kesehatan saudara-saudara. Orang mengatakan saya yang mendirikan ini, bukan. Saya pengagas dan pendiri. Tuhan tidak ingin satu panitia yang ada, tetapi Dia mendikte ini semuanya kepada saya. Tapi tidak ada panitia pembangunan, maka ini bagi saya misteri. Bagaimana terjadinya? Panitia yang dibentuk tidak berfungsi, mati sendiri. Kemudian saya percaya kalau ini karya Tuhan, Dia harus memberikan segala yang saya perlu untuk melaksanakan. Itulah modal saya. Tuhan memilih tempat ini. Tempat ini saya membeli tahun 1979 untuk proyek yang lain, tetapi proyek itu gagal. Tahun 2000 ketika uskup saya minta kembali tanah yang dulu saya beli di sini. Maka Tuhan yang menentukan gereja harus ada di sini, di daerah Tanjung Selamat. Ini daerah Tanjung Selamat. Maka Maria Annai Barangkani adalah Tanjung Selamat bagi kita. Kita mencari Tanjung Selamat. Maka saya membentuk satu panitia virtual. Allah menjadi ketua, Bunda Maria bagi seksi dana, saya pelaksananya. Itu yang sungguh-sungguh tidak percaya, tapi saya bilang ini misteri. Maka saya mau membuat gereja ini lain daripada lain. Saya mau gereja ini meneruskan pastoral saya, pewartaan saya. Karena saya tidak akan hidup untuk selama-lamanya. Maka itulah idenya
gereja ini harus menjadi gereja pewarta. Kalian datang dari grup, dari pastoralnya, Tuhan sudah menyediakan satu produk untuk dijual kepada orang yang datang ke sini. Karena keunikannya, karena keindahannya, kemegahannya, ini menjadi tempat pariwisata. Tetapi bukan dibangun untuk seperti wisata. Pemerintah melihat itu satu yang unik, maka mereka menjadikan ini situs pariwisata rohani. Di sini saya memasukkan sebagai konten iman saya dan iman saudara-saudara iman Katolik. Ini monumen iman Katolik yang hidup. Maka setiap kali orang yang masuk ke sini saya mengatakan, saudara-saudara mengagumi ini, tetapi harus pakai kacamata iman untuk melihat di balik ini adalah Tuhan. Kehadiran Tuhan bisa dirasakan di tempat ini. Ada rohnya untuk sini. Seperti roh menaungi Maria ketika dia mengandung dan menjadi pewarta pertama dan utama. Evangelisasi adalah dari Maria. Dia yang memperkenalkan Yesus kepada dunia sebagai penyelamat. Geraha Maria ini juga akan mewartakan ini. Bagi orang-orang Katolik dan Kristen, ini adalah satu tempat untuk memperbarui, menyegarkan iman yang mereka sudah miliki. Tetapi bagi orang-orang yang bukan Katolik, bukan Kristen, ini adalah pewartaan kita. Inilah kami percaya. Kalau kamu percaya akan Yesus, kamu akan diselamatkan. Maka ini gereja pewarta, gereja katekesi. Di dalamnya kita lihat begitu banyak relief-relief dan tulisan-tulisannya. Ini bukan untuk hiasan. Ini katekese. Di dalamnya sakramen-sakramen yang dijelaskan. Di langit-langit kalian bisa melihat. Dan ini sakramen utama. Ini juga bukan gambar-gambarnya untuk menghiaskan. Semuanya ada maknanya. Maka gereja ini mempunyai makna. Maka orang yang mencari pengalaman Tuhan boleh datang beriman siapapun. Maka saya selalu ingatkan kepada orang, ini adalah gereja Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Maka tidak ada satu tanda yang istimewa ciri khas Katolik di sini. Tetapi kontennya Katolik. Pewartaan Injil terbuka. Dan orang datang ke sini, Tuhan menunggu. Datanglah padaku, semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kebahagiaan. Maka di sini yang datang ke sini adalah orang Katolik, gereja-gereja Protestan, orang Hindu, Buddha, Sikh, semuanya. Maka ini adalah boleh katakan gereja universal. Saudara-saudara, secara singkat saja kami, ini lahirnya gereja itu adalah keajaiban besar, tetapi terjadi di antara dua keajaiban kecil. Karena tidak ada panitia untuk mencari dana, Tuhan yang harus kasih sama saya. Maka Tuhan buat satu siasat. Pertama dia buat pada tanggal 2 November jam 2 pagi 2002 terjadi kebakaran di rumah saya numpang di kota. Pada waktu itu saya tidak ada di situ, saya pergi ke Jakarta untuk mencari sedikit dana. Apa yang terjadi sebelum berangkat, saya pergi ke Banda Aceh, umat Banda Aceh menyumbangkan 10 juta cash. Saya tidak sempat taruh di the bank. Maka saya ambil kertas bungkus dalam kertasnya, mangnya, dan balut dengan handuk, taruh dalam kantong plastik, letakkan di atas meja saya di kamar, dan pergi tanpa kasih tahu sama keluarga saya tinggalkan duit. Waktu saya mau kembali dari Jakarta tanggal 2 November, saya mendengar berita, pastor tadi pagi jam 2, api keluar dari kamar pastor, dan lantai di mana pastor punya kamar dibakar habis.
Aduh, 10 juta di meja habis. Ketika saya datang, semuanya dalam puyung-puyung. Tidak kelihatan meja, tidak kelihatan baju. Maka saya pikir uang juga sudah habis terbakar. Ketika kami mulai bersihkan, di dalam puing-puingnya saya melihat kertas yang bungkus uangnya tidak kena api. Ini kertasnya saya buat ini. Ketika diambil 10 juta utuh, tidak ada satu hal berkah. Kami tidak bisa percaya, maka mencari apa-apa yang terselamat. Semuanya habis kecuali 2 Alkitab dan 1 puji syukur tidak kena api. Di antara buku-buku mereka selamat. Langsung berita itu bukan di surat kabar, dan Anne Werangkani dari India sudah datang ke Medan. Dia akan tinggal bersama kita, sedang dibangun rumah, geraha rumah. Dari inilah terjadi siapa-siapa yang mau mengambil partisipasi boleh kirim dananya kepada dia. Saudara-saudara yang terkasih, percaya atau tidak, itulah sumber untuk dananya. Saya mulai dengan 0, tetapi Tuhan memberikan mulai saat sampai selesai. Maka saya tidak ada budgetnya, anggaran belanja. Selama Tuhan kasih, saya membangun seindah-indahnya. Dari 4 tahun lamanya dibangun. Pada waktu itu saya mendalami satu kedalaman iman. Seperti Salomo, Raja Salomo waktu bangun Bait Allah. Tuhan yang mendiktat sama dia. Berapa panjangnya, berapa begininya. Itulah pengalaman saya waktu ini. Saya bangun 4 tahun. Begitu selesai bangun, kita berkati. Saya tahu berapa Tuhan kirim, berapa saya belanja. 4 miliar rupiah. Untuk 4 tahun. Setelah itu, beberapa waktu kemudian Tuhan stop kirim uangnya, tidak datang lagi. Hanya dia memberikan uang khusus. Dan inilah karya Tuhan, lalu saya bilang. Hanya dia pakai sebagai satu alat kecil. Saya bukan orang arsitek, bukan insinyur, tetapi Tuhan mengirim seorang insinyur datang sendiri, menawarkan jasanya. 4 tahun lamanya dia struktur semuanya. Saudara-saudara, disinilah yang kita melihat satu gereja indah bukan tempat untuk berdoa saja, untuk mengalami iman kita, mendalami Tuhan. Dan sebagai satu bukti bahwa ini adalah karya Tuhan, Tuhan membuat satu mukjizat lagi. Setelah pemberkatan 1 bulan kemudian, pada jam yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama, 3 tahun kemudian terjadilah menemukan mata air keluar dari bawah kaki Maria. Memang satu kejadian terjadi. Ketika saya membangun satu kapel sebelum mendapatkan izin, ini daerahnya sawah, maka tidak tahu bagaimana levelnya. Saya bangun. Ketika saya membangun ini, saya harus timbun tanah 1,5 meter. Maka kapelnya tenggelam. Maka dulu orang harus turun ke bawah untuk berdoa kepada Dia. Itu mulai dibanjiri air. Saya tidak tahu dari mana airnya. Tetapi saya menemukan mungkin karena berbedaan levelnya banjir dari atas. Maka saya bongkar yang panjangnya, kasih lantai baru. Tidak banjir lagi, tetapi tidak mau kering, selalu basah. Akhirnya saya panggil 2 orang untuk keliling untuk mencari apakah ada sumber air, kenapa air tidak bisa kering. Mereka keliling, mereka menunjukkan altar Maria di kapel. Nampaknya di bawah altar ini ada sumber air. Saya tidak mau bongkar altar untuk itu. Saya mencoba 1,5 meter dari sana bikin well-nya. Sumurnya tidak, airnya tidak bagus. Apa yang terjadi jam 2 pagi, tanggal 2 November 2005, saya gelisah tentang ini. Maka pada waktu itu saya mendengar suara berulang-ulang. Koreklah di bawah kaki Maria di kapel. Koreklah di bawah. Maka pagi-pagi saya panggil tukangnya, suruh bongkar. Ternyata keluar air. Dan sebelum saya mengatakan itu kepada masyarakat, saya ambil contohnya
kirim ke Tirta Nadi untuk periksa. Mereka bilang ini sungguh asli mata air dan tidak ada kontaminasi. Boleh diminum langsung tanpa dimasak. Begitulah mereka melihat sudah ada air suci. Dan orang-orang yang mempergunakan dalam iman kepercayaannya, agama apapun mengalami penyembuhan dan mujizat itu. Oleh karena itu Bunda Maria Anne Barangkani adalah Bunda penyembuh. Nanti bisa kita berdoa di tempat ini. Saya yakin dan percaya kalian waktu pulang akan merasa bahwa kalian sudah bertemu dengan Tuhan melalui pewarta yang utama dan pertama, Bunda Maria. Dan sebelum saya tutup ini, saya mau katakan seluruh bangunan itu mempunyai simbol dan makna. Oleh karena itu kita mau masuk di balik simbol, kita harus maknanya cari. Gereja ini adalah surga dan bumi bertemu secara simbolis. Disinilah Allah ingin bertemu dengan umatnya. Dan gagasan yang dapat dari Santo Ignatius dari Loyola. Satu kontemplasi dalam latihan rohaninya saya ambil, saya menerjemahkan menjadi begitu indah. Dan saudara-saudara yang terakhir, satu-satunya gereja di dunia yang berwarna-warni itu. Ternyata Tuhan yang memilih warnanya dan susun warnanya. Maka ada makna dari maknanya. Ada 7 warna. 7 warna itu apa itu? Pelangi. Warna pelangi. Dan surga dan bumi bertemu, kita di surga sekarang. 7 tingkat minaranya melampaukan langit ke-7 surga. Dan 3 kubah yang ada di sananya adalah pesta hari ini. Allah Tritunggal dalam surga. Ia ingin bertemu dengan umatnya. Maka setiap orang di sini datang merasa ini tempat suci, bersujud seperti ini. Nanti jalan aspalnya lihat waktu turun. Seperti manusia terlungkup di hadapan surga. Dan Maria melihat mereka sudah masuk ke rumahnya, dia merangkul. Jadi jalan layang kita pakai tadi, itu adalah tangan Maria merangkul. Maka saudara-saudara, kita semua ada dalam rangkulan Maria. Dan kita percaya sama putranya Yesus, maka kita memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal dalam Putra Maria, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Alkitab ajaib diletakkan di atas altar sebagai relikwi kehadiran Tuhan. Inilah Alkitab yang tidak kena bakar. Tunjukkan saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita berterima kasih kepada Pastor Jos yang sudah memberikan gambaran tentang situs yang sangat luar biasa ini. Karena itu sekarang mari kita bawa wujud doa intensi kita pegang di tangan kita masing-masing. Saya akan mendoakannya, memberkatinya, lalu kemudian kita minta berkat Tuhan. Selanjutnya kita turun dan kemudian membakarnya di rangkulan Bunda Maria di depan gereja sana. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Allah Bapa yang Maha Baik, di tangan hamba-hambamu yang berkumpul di dalam gereja yang kudus ini, ada banyak wujud doa dan intensi yang merupakan kerinduan dan harapan hati kami masing-masing. Kami mau berdoa untuk berbagai macam kepentingan.
Engkau tahu ya Tuhan, Engkau mengenal kami masing-masing, duka dan kecemasan, kegembiraan dan harapan kami. Pandanglah dengan rela wujud doa dan permohonan kami saat ini, dan dengan rendah hati kami mohonkan berkat-Mu. Kami juga dengan rendah hati memohon perlindungan dan berkat-Mu bagi kami semua dalam peziarahan HHO yang keempat di Medan ini. Semoga seluruh rangkaian perziarahan ini membawa berkat bagi kami semua dan menginspirasi kami untuk semakin mengenal Engkau dan mengabdi sesama dalam kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sekalian serta wujud intensi doa kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari pergi dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Nomor 7, halaman 5. Kau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya.